Halo guys, perkenalkan nama saya Novia Tresya Sitompul. Saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara, jurusan S1 Keperawatan. Saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan nafsa terhadap remaja. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari nafsa, faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa, bahaya nafsa, dan cara mencegah agar kita terhindar dari penyalahgunaan nafsa. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apa sih nafsa itu? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif, atau obat-obat terlarang. Faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa antara lain memiliki teman pecandu nafsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Tanda dan gejala jika seseorang sudah menggunakan nafsa. Yang pertama bisa dilihat dari perubahan fisik. Yang pertama, badan kurus, mata cekung, tampak mengantuk. Bisa dilihat dari perubahan perilaku, emosi, suka menyendiri, dan berhalusinasi. Bahaya nafsa, jika kita sudah menggunakan nafsa, yaitu akan merusak sistem saraf kita, dapat merusak psikologis dan kejiwaan, pengecilan hati, sulit berkonsentrasi, dan sakit kepala. Cara mencegah agar kita terhindar dari penyalahgunaan nafsa, yang pertama, jangan pernah berani mencoba narkoba. Bergaulah dengan selektif, melakukan kegiatan positif, mendekatkan diri dengan Tuhan, agar kita terhindar dari nafsa. Setelah saya memberi semua penjelasan tentang nafsa, saya akan memberikan video penyuluhan saya kepada seorang remaja. Selamat menyaksikan ya. Selamat pagi Dek, perkenalkan nama kakak Novia Tresya. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari salah satu universitas. Kakak yaitu prodi keperawatan. Kakak ingin sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu nafsa. Apakah adik sudah pernah mendengarkan nafsa? Belum Kak? Nafsa itu, tadi kakak akan mulai menjelaskannya. Nafsa itu merupakan suatu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Misalnya obat-obatan itu misalnya psikotropika, morfin, dan banyak lagi jenisnya. Nah, kakak juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Yaitu faktornya itu misalnya seperti kita ya Dek, kalangan remaja ini banyak yang sudah terkena narkoba. Salah satunya bisa faktor pencetusnya itu yaitu faktor dari orang tua kita. Misalnya jika orang tua kita itu broken home, nah kita sering menyendiri dan banyak masalah, kita akan perlahan-lahan berpikir bagaimana cara kita mengatasi masalah ini, dan kita akan menyalahgunakan narkotika, di mana ada orang misalnya mengajak kita ini aja minum Dek, ini akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak akan stres, dan kita akan berani mencobanya. Itu salah satu pencetus faktor penyebab seseorang itu menyalahgunakan nafsa. Yang kedua, faktor pencetusnya yaitu dari lingkungan di sekitar kita. Jika ada misalnya teman adik atau yang menawarkan obat-obatan yang berupa serbuk, adik jangan menerimanya, karena itu merupakan, nanti adik bisa melihat, kan kita sekarang sudah mempunyai smartphone yang canggih, adik bisa melihat bagaimana bagaimana bentuk dari narkotika tersebut. Nah,
Tanda dan gejala seseorang yang sudah menggunakan nafsa itu bisa dilihat dari perubahan fisiknya, Dek. Misalnya dia badannya kurus, matanya hijau, terus dia malas-malasan, suka menyendiri. Bisa juga dilihat dari perubahan perilakunya, dia akan emosi, suka menyendiri, terus udah dia emosi, suka menyendiri, dan dia akan lebih sering marah-marah yang berlebihan. Bahaya narkoba jika kita menyalahgunakannya, Dek, yaitu dapat merusak sistem saraf kita. Yang kedua, dapat mengganggu psikologis dan kejiwaan kita. Yang ketiga, dapat merugikan diri kita sendiri. Misalnya merugikan diri kita sendiri, kita nanti akan malas belajar, malas ke sekolah, mengantuk. Agar kita terhindar dari nafsa tersebut, kita dapat mencegahnya, Dek. Yang pertama itu harus dari diri kita sendiri, yaitu kita harus menenangkan diri, yaitu jangan pernah mencoba narkoba tersebut. Jadilah diri sendiri, saat bergaullah dengan selektif, dan juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, Dek, setelah kakak menjelaskan apa itu nafsa, bagaimana tanda-tanda seorang yang sudah terkena nafsa, apa faktor pencetusnya, dan bagaimana cara pencegahannya, apakah ada yang ingin adik tanyakan? Ya Kak, saya ingin menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengonsumsi narkotika. Baik, Dek, saya akan menjelaskannya. Ciri-ciri orang yang sudah mengonsumsi narkotika yaitu badannya terlihat kurus, matanya cekung, dan dia sering mengantuk, serta prestasinya akan menurun, dan dia akan lebih malas belajar, dan bisa dikatakan masa depannya akan lebih suram. Saya sudah mengerti. Jadi, Dek, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Semoga penjelasan dari kakak mengenai nafsa bisa bermanfaat untuk adik. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.